Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan ke-15 ya tentang deployment diagram. Jadi udah kesemuanya kita buat diagram ya, termasuk dari diagram behavior sama dari diagram perilaku ya, seperti use case ya, activity, ada state machine diagram, class diagram, ya, object diagram, ada komponen dan banyak lagi diagram lainnya. Maka yang terakhir itu tentang deployment diagram. Bagaimana cara untuk membuatnya menjadi sebuah aplikasi gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang konsepnya, ada notasinya, ada semantik dan stereotype. Terus contoh kasus deployment diagram. Ini di dalam UML 2.0 ya. Deployment diagram masuk dalam lingkup fisikal ya. Jadi bentuknya fisik ya, view-nya fisik yang memodelkan lingkungan fisik sistem di hardware atau software yang akan digunakan untuk menjalankan sistem di dunia nyata yang nanti kita pakai. Bagaimana cara menggunakannya? Sistem di sini berarti software yang Anda buat diimplementasikan ke dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan perangkat lunak yang kita buat ini bisa berjalan. Bagaimana konsepnya? Di tingkat abstraksi tertentu, deployment diagram dapat membantu kita memvisualisasikan ya, gimana kebutuhan-kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung dari sistem yang kita buat di lingkungan implementasinya. Jadi kita nanti bisa memvisualisasikan ya. Jadi kita bisa tahu aplikasi atau perangkat keras, perangkat lunak nanti yang jadi pendukung supaya sistem kita ini berjalan di organisasi itu, misalkan di organisasi pelanggan, di organisasi klien. Deployment diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memetakan rancangan arsitektur fisik suatu sistem. Jadi, kita nanti akan memetakan rancangan arsitekturnya, itu fisik dari sistem itu bagaimana, dapat memperlihatkan juga bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Nanti kita dapat gambaran dari situ. Lebih jelas lah, kalau kita membuat diagram ini berarti di bagian implementasi paham juga ini apa maksudnya diagram deployment diagram ini. Contohnya seperti ini, misalkan frame-nya seperti itu ya, frame package ya, contoh. Nah, node 1, node 2 ya. Ada komunikasi path-nya. Jadi ada jalurnya. Nah, komunikasi node 1 sama node 2. Di node 1 itu ada artefak apa saja yang akan dibutuhkan di dalam node 1. Nanti dimunculkan di situ, nanti ada alur apa ya, jalur untuk komunikasi dengan node kedua. Deployment diagram memiliki notasi dan stereotype yang dapat digunakan untuk membuat sebuah model. Stereotype umum yang dipakai antara lain ini ada node ya, ada artefaknya, ada jalur komunikasinya, ada boundary-nya, batasannya atau frame. Kalau node itu adalah notasi di dalam deployment diagram yang digunakan untuk menggambarkan perangkat keras ya, hardware yang akan digunakan sistem. Misalkan node-nya PC ya, PC desktop PC. Node 1. Penggunaan node tidak terbatas untuk menggambarkan hardware saja. Jadi node dapat dipakai untuk jenis perangkat lunak yang menyediakan lingkungan eksekusi yang dapat menjalankan suatu perangkat lunak lainnya. Jadi bisa perangkat lunak ya. Perangkat lunak dengan spesifikasi yang bisa dijalankan gitu. Yang bisa jalan gitu. Bukan perangkat lunak yang tidak bergerak atau tidak digunakan atau cuma
masternya. Nah, itu nggak bisa. Berarti perangkat lunaknya ini yang bisa digunakan ketika sistem itu jalan. Node digambarkan dengan notasi kubus 3 dimensi dengan keterangan berupa nama dari dan stereotype dari node. Nama node-nya apa gitu. Laptop gitu. Atau jadi yang berhubungan dengan perangkat lunaknya ya. Printer juga bisa. Hardware versus software node. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak ya dibedakan dengan memberikan jenis stereotype yang berbeda. Kalau stereotype device untuk node hardware, kemudian stereotype execution environment itu untuk node software. Jadi ada perbedaannya. Contoh itu di gambar yang bagian atas, itu untuk device, ada tulisan device itu berarti kan perangkat keras ya. Kalau di dalamnya ada execution environment itu ada application server, berarti itu aplikasi perangkat lunak. Jelas itu berada di dalam perangkat keras. Jadi perangkat lunak tidak ada di luar ya. Tidak di luar. Maksudnya di situ tidak keluar. Tidak mungkin aplikasi servernya berada yang di besar gitu ya, paling besar. Kemudian di dalamnya itu device kebalik gitu. Karena intinya perangkat lunak berada di dalam sebuah perangkat keras. Oke, lanjut. Kemudian ada artifak, merupakan suatu file berbentuk fisik yang dapat dijalankan atau dieksekut atau di run gitu atau digunakan oleh perangkat lunak di dalam sistem. Artifak digambarkan dengan notasi persegi panjang dengan keterangan berupa stereotype artifak dan nama dari artifak. Jadi misalkan artifak belakang bawahnya apa ya? Sistem psb.exe gitu atau kasir.exe itu bisa. Jadi yang untuk execute-nya ya. Misalkan artifaknya ini netforspeed.exe. Nah, itu termasuk artifak. Jadi ada stereotype-nya jangan lupa, kemudian di bawahnya ada tulisan nama aplikasinya, nama execute-nya, nama file execute-nya. Oke. Lanjut. Dalam deployment diagram artifak hanya dapat dijalankan execute oleh node ya. Sehingga artefak harus berada di dalam suatu node yang nantinya akan menggunakan artefak tersebut dalam pekerjaannya. Contoh menggambar artefak ada dua. Yang pertama di kiri ya, itu artefaknya, kotak artefaknya ya. Kotak artefak itu berada di dalam device. Desktop PC ya, 3D Pacman.jar itu berada di dalam desktop PC. Atau dengan cara lain, di luar artefak ya, 3D Pacman.jar itu ada communication path-nya, direct ya, ada tanda panah. Deploy tulisannya itu di dalam menunjuk ke arah device. Itu ada cara dua ya. Tapi saya rasa lebih mudah yang di bagian sebelah kiri. Jadi kita tidak pusing dengan panah ya directnya, direct communication path-nya. Communication path ya, sebuah node mungkin saja membutuhkan bantuan dari node lain untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya saat sistem dijalankan. Misalkan PC dengan printer ya, otomatis kan. Kalau mau nyekan ya PC dengan scan mouse gitu ya. Untuk menggambarkan bentuk komunikasi antara node dalam deployment diagram dapat memakai notasi ini ya. Communication path ini digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan dua node yang berkomunikasi antara kamera dengan laptop. Nah, itu kan dua. Kalau kameranya sendiri ya yang terpisah. Kalau di sini contohnya desktop PC dengan server komunikasinya melalui TCP IP. Misalkan desktop PC dengan printer komunikasinya menggunakan USB gitu ya. Desktop PC dengan apa ya? Kamera gitu.
desktop PC dengan modem gitu. Misalkan pakai kabel apa gitu. Desktop PC dengan uh, apa speaker gitu ya. Speaker pakai apa koneksinya? Ya pakai Bluetooth misalnya bisa. Ada yang namanya frame atau boundary, batasannya, lingkupnya ya. Digunakan sebagai batasan dari suatu sistem yang menggambarkan luang lingkup dari sistem yang dikembangkan pada deployment diagram. Digambarkan dengan notasi persegi panjang, di mana seluruh komponen fisik pembentuk sistem harus digambarkan di dalam boundary. Jadi bentuk yang fisik, notasi node-nya semuanya itu berada di dalam frame-nya ini. Jangan sampai di luar gitu. Kalau di luar nanti persepsinya beda lagi. Kalau berada dalam sebuah lingkup ya berada di dalam package-nya, berada di dalam boundary atau frame. Contoh, boundary-nya mana? Ya, di situ aplikasi berbasis web. Jadi semuanya itu berada di dalam aplikasi berbasis web. Terus yang pertama, node device hosting server itu node 1. Berarti itu adalah node hosting di server ini perangkat keras atau perangkat lunak. Perangkat keras ya, karena ditulis di situ adalah device. Kemudian di dalam device ini ada yang namanya execution environment. Ada 3 di sini. Ada web server, application server, ada database server. Ini perangkat keras atau perangkat lunak. Perangkat lunak ya, karena di situ ada execution environment. Itu adalah stereotype untuk perangkat lunak. Sedangkan di dalam web server itu ada artifak. Tulisannya website. Itu berarti sebuah file yang bisa di-execute atau dijalankan, atau aplikasi yang bisa dijalankan di dalam situ. Nah, terus yang kalau application server itu ada contoh .php. Di bagian database server contoh .sql. Jadi database yang digunakan di situ adalah contoh .sql. Sedangkan aplikasi server yang dijalankan adalah contoh .php. Nah, di situ ada communication path. Ada request di situ ya. Dari website request data-datanya ke langsung contoh .php. Kemudian request basis data manajemen basis data menggunakan MySQL ya. MySQL itu ke database-nya. Dari node 1 kita lompat ke node 2. Node 2 itu adalah client PC ya. Client PC berarti perangkat keras ya. Itu ada tulisannya device. Di dalam device perangkat keras dengan node 2 ini client PC itu ada device lagi di dalamnya yaitu modem. Oke. Modem. Client PC dari keseluruhan di situ di dalamnya ada modem. Modem itu perangkat keras ya, perangkat keras. Kemudian di situ ada execution environment dengan perangkat lunak web browser ya, aplikasi web browser. Nah, ada communication path ya, di situ koneksinya internet ya, internet. Ada namanya HTTP request ya. Tuh, node 1, node 2. Jadi, bisa dipahami mungkin di kasus Anda yang nanti akan kalian buat deployment diagram mungkin sudah paham apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Anda. Contoh deployment diagram yang kedua, web aplikasi ya. Ini bisa saja ya, ini device, web server ya, node 1, node 2, node 3, ada 3 node di sini. 3 node di sini ada artefaknya ya, ada artefak. Di sini tidak dijabarkan perangkat lunaknya ya, perangkat lunak. Kemudian aplikasi desktop Java ya. Itu ada program kujar sebagai artefaknya, execute-nya, file execute-nya ya.
Kemudian di situ artefaknya ada database.sql sebagai file execute-nya. Perangkat lunaknya yang digunakan EJB container dan basis data manajemen basis data MySQL ya. Koneksinya apa? JDBC. My Connector dengan nama My Connector ya. Connector. Terus JDBC ini semacam aplikasi, bukan aplikasi, semacam coding metode untuk mengkoneksikan antara aplikasi yang Java dengan MySQL. Device-nya PC. Oke, lanjut di sini ada My Medicide application. Terus di situ ada Android aplikasinya, ya sama aja ya. Android aplikasinya itu perangkat lunak ya. Di situ ada compile classes. Classesnya itu sebagai kalau lihat di sini aplikasinya juga ya, aplikasi. Oke, ini untuk yang berbasis mobile Android. Yang ini juga sama untuk aplikasi. Kalau node-nya itu ada kotak yang berbentuk 3D ya, node-nya. Itu perangkat keras, bisa perangkat lunak ya. Di myapplication.apk apakah itu perangkat keras atau perangkat lunak atau bentuk dari apa? Oke. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.